Saudara siap mendengarkan firman Tuhan? Ya. Hari ini kita masuk ke minggu keempat seri iman Faith Like No Others. Faith Like No Other. Ya. Saya percaya iman saudara terus dibangkitkan. Ya, mengikuti firman Tuhan sepanjang 4 minggu ini. Ya, saya juga menyambut ada keluarga kita dari Surabaya ya. Selamat datang dari Every Nation Surabaya. Ya. Dan beberapa di antara saudara juga baru pulang dari perjalanan, ada di sini. Welcome back. Ya, welcome back to home ya. Welcome home, bukan welcome back, welcome home ya. Baik, saya mau cerita pada pagi hari ini. Cerita, saya berharap saudara tidak bosan karena ini cerita sejarah ya. Saudara suka sejarah? Ada yang suka sejarah di sini? Ya, oh ternyata sedikit yang suka sejarah ya. Saya mau cerita sejarah bangsa Israel pada pagi hari ini. Bangsa Israel yang hampir punah ya. Saya mau cerita pada pagi hari ini bangsa Israel yang di ujung tanduk hampir punah. Suku ini lenyap dari muka bumi. Yang terakhir itu suku bangsa Yehuda, suku Yehuda, bangsa Yahudi ya. Kita akan buka kitab Esther. Saya menceritakan sejarah Israel ini terkait dengan kisah seorang wanita di Alkitab yang bernama, nama aslinya adalah Hadassah. Hadassah ya. Nama Ibraninya adalah Hadassah. Kisah ini ditulis di dalam kitab, ada yang tahu kitab apa? Kitab Esther, ya. Kitab Esther. Hari ini saya mau bacakan seluruh kitab Esther. Saudara bisa sampai sore di sini? Enggak ya. Ya, tapi saya ringkas aja kitab Esther ini ya. Saya ringkas karena ini enggak bisa dipenggal-penggal ya kitab Esther. Sebentar kita buka sama-sama kitab Esther. Ada yang nama Esther di sini? Ada ibu ya. Banyak yang namanya Esther ya. Coba lihat dulu ke kiri kanan. Saya siap dengar firman Tuhan katakan. Ya, amin. Jadi kisah seorang wanita. Ya. Wanita ini yatim piatu. Dia lahir tidak kenal siapa bapaknya, tidak kenal siapa ibunya. Dan dia dibesarkan oleh sepupunya yang bernama, saudara tahu siapa namanya? Mordekai. Ya. Dan Mordekai sangat mengasihi Hadassah ya, seperti anaknya sendiri. Dan dia merawat seperti anaknya. Nah, di dalam generasi Mordekai, generasi ini adalah generasi yang sudah melewati masa pembuangan dan sudah diizinkan pulang ya ke Yerusalem. Sebagian sudah pulang ke Yerusalem dan sebagian masih ada di ibu kota bekas kerajaan Babilonia yang sekarang sudah dikuasai oleh kerajaan Persia, maksudnya pada saat itu ya, kerajaan Persia. Dan rajanya yang kedua yaitu Raja Ahasiweros ya. Nah, inilah wilayah kekuasaan kerajaan Persia. Mulai dari sisi timur sampai batas India, dikatakan sampai India. Dan sampai ke barat sana, sampai ke Ethiopia. Ada 127 provinsi dan ini besar sekali. Wilayah kekuasaan kerajaan Persia yang waktu itu mengalahkan kerajaan Babilonia. Runtuh kerajaan Babilonia. Dan pusat pemerintahannya itu ada di Susa di sini. Ini capital city-nya. Susa ya. Susa. Enggak pakai H ya. Enggak pakai H. Susa ya. Susan, dulu Susan, sekarang Susa. Saya lupa sekarang Susa sekarang namanya. Ya. Oke, inilah kerajaan Persia. Yang begitu jayanya pada masa itu, tahun 400-an kurang lebih ya, 400-an 500-an sebelum Masehi. Nah, singkat cerita,
Ratu Wasti, ya sang ratu dari Raja Ahasiweros memberontak, tidak tunduk kepada raja, dan pembesar-pembesar istana mengusulkan untuk Ratu Wasti dilengsarkan, diturunkan. Dan sejak saat itu keluarlah titah dari Raja Ahasiweros bahwa di seluruh negeri ini, penjuru negeri kerajaan Persia ini, titahnya adalah setiap laki-laki harus jadi apa? Kepala di rumahnya. Setiap pria harus jadi pemimpin di rumahnya, bukan wanita. Nah, sudah dari zaman kerajaan Persia dibuat perintah itu. Nah, sekarang mari kita masuk ke pokok permasalahan dari kerajaan Israel ini. Jadi tersebarlah bangsa Yahudi di sekitar wilayah kerajaan Persia ini. Tersebar di mana-mana, terutama beberapa sudah pulang ke sini, ya, Yerusalem, tanah Yudea, ya, sudah kembali ke sana. Tapi beberapa masih tersebar diaspora. Nah, pada suatu ketika Raja Ahasiweros mengangkat seorang tokoh, dipromosikanlah seorang tokoh bernama Haman, ya, Haman bin Hamedata, ya. Nah, sebelum itu, kenapa namanya menjadi Esther? Jadi Raja Ahasiweros kemudian mencari ratu yang baru, pengganti Ratu Wasti. Lalu Mordekai mengusulkan Hadasa ini, dan sehingga lalu Mordekai berpesan kepada Hadasa, kamu harus menyembunyikan identitasmu sebagai bangsa Yahudi, jangan sampai ketahuan. Dan namanya dirubah menjadi Esther. Ya, sejak saat itu kita kenal dia dipanggil Esther. Ya. Lalu sampailah Tuhan membawa Esther sampai menjadi ratu. Nah, jadi kembali tadi ke Haman, ya, kembali ke Haman. Setelah setelah Esther menjadi ratu, Haman diangkat menjadi panglima, orang penting, pejabat penting di kerajaan Persia. Dan karena pengangkatannya itu, Haman mengambil kekuasaan dan dia membuat satu perintah undang-undang, yaitu ketika Haman berjalan, dimanapun ada Haman bepergian di setiap kota, semua orang harus sujud kepada Haman. Itu yang Haman bikin perintahnya kepada semua penduduk kerajaan Persia, termasuk bangsa Yahudi. Dan ada satu orang yang tidak mau sujud kepada Haman, yaitu siapa? Mordekai. Ya, Mordekai tidak mau tunduk, tidak mau sujud, ya, kepada Haman. Dan Mordekai mengatakan, karena saya orang Yahudi, saya tidak akan sujud kepada ilah lain. Saya hanya sujud kepada Tuhan saya, ya, kepada Allah yang Maha Kuasa, Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Karena melihat kelakuan Mordekai ini, Haman begitu marah kepada Mordekai. Haman begitu benci kepada Mordekai. Ini tidak mau sujud kepada saya. Dia merasa terusik keangkuhannya, martabatnya sebagai pejabat besar pada saat itu. Dan pengawal-pengawalnya Haman mengusulkan kepada Haman. Kenapa? Haman bertanya, saya harus bikin apa sama orang ini? Pengawalnya mengatakan, kamu hukum mati saja Mordekai ini. Lalu Haman mulai berpikir, kalau cuma menghukum mati Mordekai, itu terlalu gampang bagi Haman. Karena bencinya yang begitu besar. Karena sakit hatinya yang begitu besar Haman kepada Mordekai. Dia juga sakit hati kepada bangsa Yahudi. Sehingga dia berpikir, tidak cukup saya memusnahkan Mordekai. Saya mau semua bangsa Yahudi dimusnahkan. Ya, itu yang kita sebut sekarang istilah genosida. Ya, sudah hampir terjadi pada saat itu oleh ulah inisiatif Haman.
yang waktu itu sudah diangkat menjadi pejabat besar. Dan singkat cerita, Haman dalam satu momen yang baik, menurut dia baik, dia berbicara kepada Raja Ahasiweros dan dia mengusulkan kepada Ahasiweros, Raja, saya mengusulkan begini, ada satu bangsa yang tidak mau sujud tunduk kepada raja. Ada satu bangsa yang mengancam bangsa kita. Lalu raja mengatakan, jadi apa baiknya menurut kamu? Kita harus musnahkan bangsa ini, bangsa Yahudi. Dan kemudian raja setuju dengan usul dari Haman. Sehingga mereka mengumpulkan para ahli, lalu mereka membuang undi yang disebut pur. Ya, maaf kalau yang namanya pur di sini ya. Namanya pur, buang undi itu. Pada saat itu keputusan dibuat di bulan pertama, ya, dalam tahun itu yang bernama bulan Nisan, bulan pertama. Dan dibuang undi artinya mereka menghitung, ya, kapan pelaksanaan pemusnahan ini yang terbaik. Akhirnya muncullah satu keputusan, yaitu di bulan ke-12 yang bernama bulan Adar. Ya, bulan ke-12 yang bernama bulan Adar. Sehingga ada waktu untuk melakukan perintah dan sehingga raja memberikan surat perintahnya. Ya. Dan setelah kejadian ini, Mordekai mendengar, nah sekarang kita baru baca Alkitab ya. Esther 4 ayat 10 ya. Yang tadi saya cerita Esther 1 sampai 3 ya. Ini kita masuk ke Esther 4 sekarang. Mendengar ini Mordekai begitu gelisah. Ya, dia berduka, dia memakai pakaian berduka keliling kota Susan pada saat itu. Lalu sampailah kepada satu surat menyurat ya, conversation antara Mordekai dengan Esther, ayat ke-10 saya bacakan saja. Akan tetapi Esther menyuruh Hattah ya, asistennya untuk memberitahukan kepada Mordekai yang ada di luar istana. Ayat 11. Sebab pengawal raja serta penduduk daerah-daerah kerajaan mengetahui bahwa setiap laki-laki atau perempuan yang menghadap raja di pelataran dalam tanpa dipanggil, berlaku satu undang-undang ini, yaitu orang itu harus dihukum mati. Hanya orang yang diberi uluran tongkat emas oleh raja akan tetap hidup. Padahal selama 30 hari ini aku tidak dipanggil menghadap raja. Jadi cerita sebelumnya adalah Mordekai mengusulkan untuk Esther menghadap kepada raja untuk membatalkan perintah undang-undang tadi untuk pemusnahan bangsa Yahudi tadi. Tapi Esther menjawab, tidak bisa. Tidak bisa. Semua laki-laki dan perempuan yang menghadap pelataran tanpa dipanggil, berlaku undang-undang ini, mereka akan dihukum mati. Kecuali raja memberikan tongkat emasnya. Dan by the way, kata Esther, perlu Bapak ketahui, mungkin dia panggil Bapak kepada Mordekai ya. Sudah 30 hari ini aku tidak dipanggil oleh raja. Ya, bahkan sang ratu pun harus dipanggil oleh raja. Berikutnya ayat 12. Ketika perkataan Esther ini disampaikan kepada Mordekai, Mordekai menyampaikan jawaban ini. Jadi ini ceritanya surat menyurat gitu ya. Lalu balikin lagi ke Hattah, Hattah menyampaikan lagi kepada Esther seperti ini. Kata Mordekai, jangan kira karena engkau ada di istana raja, hanya engkau dari antara semua orang Yahudi yang akan terluput dari bencana ini. Ayat ke-14. Sebab jika engkau berdiam diri saja, hai Esther, gitu kira-kira. Pada saat ini kamu tidak lakukan apa-apa. Kalau pada saat ini kamu tidak berani menghadap Raja Ahasiweros, dengarkan ini baik-baik. Pertolongan dan kelepasan bagi orang Yahudi akan muncul dari pihak lain. Ini peringatan dari Mordekai kepada Esther. Tetapi, kata Mordekai, tetapi, kira-kira begini nadanya. I know you, Esther. Aku yang membesarkan kamu dari kecil. Saya kenal kamu baik-baik. Saya sangat mengenal engkau. Ya, siapa tahu, kata Mordekai, justru saat seperti ini
engkau beroleh kedudukan sebagai ratu. Ketika Esther menolak, Mordekai memberi peringatan, Esther, kalau kamu diam aja, ya, Tuhan bisa bangkitkan yang lain. Kalau kamu tidak merespon ini, kalau kamu tidak melakukan sesuatu bagi bangsamu, Tuhan bisa kok bangkitkan dari yang lain. Ya, jangan kira kamu akan terluput, kamu dan keluargamu juga akan binasa. Tetapi kata Tuhan, kata Esther, siapa tahu Esther, ya, justru untuk saat seperti ini engkau beroleh kedudukan sebagai ratu. Saya beri judul pada hari ini, For Such a Time as This. Ada sedikit klarifikasi yang saya mau berikan dalam terjemahan bahasa Indonesianya ini. Dalam bahasa Inggrisnya, for such a time as this. Nah, bahasa Indonesia siapa tahu. Ya. Tapi dalam bahasa Inggrisnya lebih yakin Mordekai. Esther, for such a time as this, kata Mordekai. Inilah saatnya, kata Mordekai. Ini waktunya. Inilah hari-hanya, kira-kira gitu. Dari Esther 1 sampai Esther ketiga itu seperti preparation, seperti semua itu Tuhan atur, rancangkan sedemikian rupa sampai Esther mencapai posisi ratu. Dan ketika sudah sampai di posisi puncak sebagai ratu, Mordekai katakan, this is the time. Kata Mordekai, ini dia waktunya. This is the time, for such a time as this, kata Mordekai. Ini dia, untuk inilah kamu diangkat menjadi ratu, kata Mordekai. Sekarang saya tahu, kata Mordekai. Untuk ini ternyata engkau, Tuhan bawa engkau dalam perjalanan hidupmu. Dari mulai kecil menderita sebagai yatim piatu. Tuhan promosi sampai menjadi ratu. Untuk hal ini. Begitu kira-kira Mordekai katakan. For such a time as this. Tidak ada yang kebetulan. Dengan kata lain, Mordekai mau katakan, Esther, tidak ada yang kebetulan. This is the time. This is your time, Esther. Ya. Saudara, Haman bin Hamedata. Ini otak perencanaan genosida bangsa Yahudi. Dan cerita selanjutnya, Haman merancangkan, membangun tiang tinggi untuk menggantung Mordekai rencananya. Dan surat sudah dikirim oleh pasukan-pasukan Haman dari pusat kota Susan tadi. Dikirim ke segala penjuru. Saya coba pelajari jarak dan waktu tempuh dengan kurir berkuda, pasukan berkuda. Kurang lebih itu ditempuh sampai ke ujung sana dan ujung sana tadi, ujung timur dan ujung barat dari pusat kota. Itu kurang lebih ditempuh selama 2 bulan. Ya, kurang lebih. Ya, dengan persiapan perbekalan dan lain sebagainya. Jadi, Mordekai ini ada di waktu-waktu yang cukup genting, meskipun masih ada waktu 11 bulan menanti. Ini waktu yang cukup genting. Ya. Haman sudah merancangkan ini. Dan dengan situasi kenyataan yang begitu genting dan bahaya ini, Israel akan punah, Yahudi akan punah. Ya, kita mau belajar pada pagi hari ini. Pertama, dari Mordekai. Apa yang kita bisa pelajari dari Mordekai? Ayat 13 dan 14. Mordekai melangkah dengan iman. Dengan Mordekai mengatakan, Esther, kalau kamu diam saja, Tuhan tetap akan selamatkan bangsa Yahudi. Dari mana dasarnya Mordekai bisa mengatakan ini? Bapak, Ibu, Saudara, tidak ada dasar. Tidak ada dasarnya. Tapi Mordekai percaya bahwa Tuhan, milik Tuhanlah bangsa ini, kepunyaan Tuhanlah yang tidak akan Tuhan musnahkan. Itu imannya Mordekai. Dari zamannya Abraham, Tuhan memelihara dengan covenant dan Mordekai percaya Tuhan tidak akan musnahkan bangsa ini. Tapi Mordekai juga tidak punya ide bagaimana caranya Tuhan menolong bangsa Yahudi.
Yang dia harapkan Esther nih ada di istana nih, dia dekat dengan kekuasaan, mungkin dia yang bisa. Tapi kalau Esther nggak mau, Mordekai bilang nggak apa-apa Esther, Tuhan bisa angkat dari yang lain. Ya, jadi Mordekai juga tidak main asal backing-backingan orang berkuasa. Mordekai tetap percaya dari manapun Tuhan bisa datangkan pertolongan. Aku tahu bahwa Tuhan tidak akan memusnahkan bangsa Yahudi ini. Yang kedua, ayat 14. Meyakinkan Esther. Yang kedua adalah situasi Esther sendiri. Yang laporannya kepada Mordekai, sudah tidak mungkin. Mordekai, apakah kamu mau mengorbankan Esther? Artinya apa? Sudah 30 hari Esther tidak dipanggil. Dan tidak ada orang yang dipanggil oleh raja yang selamat. Hukuman mati semua. Sebagai Mordekai, bapaknya mungkin bisa dak-dikduk. Jangan-jangan nanti anakku datang tidak dipanggil lalu raja hukum dia bagaimana? Kenyataannya seperti itu. Tapi Mordekai tidak melihat berjalan berdasarkan apa yang dilihat dengan mata. Mordekai berjalan dengan iman. Mordekai berjalan dengan iman. Melangkah dengan iman. Yaitu dengan mengatakan, Esther, this is the time. Ini waktunya. Justru ini waktunya. Mordekai katakan, justru untuk inilah engkau diangkat menjadi ratu. Untuk menyatakan kemuliaan Tuhan. Tuhan akan pakai kamu Esther. Tanpa ragu-ragu, Mordekai mengatakan itu. Ini langkah iman. Bapak mana yang tega mengorbankan anaknya? Adakah bapak-bapak di sini yang tega korbanin anaknya? Enggak ada. Apakah Mordekai mengorbankan anaknya Esther? Tidak. Mordekai berjalan dengan iman. Mordekai melangkah dengan iman. Dan selain Mordekai, kita mau lihat Esther. Langkah iman Esther. Ya, ini dua pahlawan Yahudi, dua pahlawan Israel yang melangkah dengan iman. Apa langkah iman Esther? Bapak, Ibu, Saudara, bisakah Esther mengatakan ini kepada bapaknya? Papa, teganya engkau memanfaatkan saya. Bapak jahat banget ya, tega banget ya. Kok papa begitu? Ya. Bapak, Ibu, Saudara, Esther tidak merasa dia dimanfaatkan oleh Mordekai. Esther tidak merasa sebagai kelinci percobaan. Yaudah coba-cobalah Esther, coba-coba. No, Mordekai tidak coba-coba. Mordekai yakin dengan suara Tuhan. Esther, kamu dipakai Tuhan. Untuk saat seperti inilah. Untuk tujuan inilah kamu menjadi ratu, untuk kamu menyelamatkan bangsa Israel. Esther melangkah dengan iman. Dia menjaga hatinya dari kecemaran. Dia tidak meragukan bapaknya Mordekai. Dia percaya kepada Mordekai yang mengusulkan itu. Dia tidak merasa dimanfaatkan atau dikorbankan. Atau Esther bisa bilang, why me? Kenapa saya? Kenapa enggak ya? Mungkin kalau Esther lagi kacau hatinya, dia bisa bilang begini nih Esther nih. Kan tadi Mordekai bilang, kalau kamu nggak mau, Tuhan bisa angkat yang lain kok. Bisa juga Esther bilang gini, ya udah angkat aja orang lain gitu. Ya udah pakai aja orang lain, jangan gua dong, gua udah enak di sini. Bisa nggak Esther bilang gitu? Bisa Esther bilang begitu. Tapi Esther tidak seperti itu. Esther tidak begitu. Justru Esther mengatakan, iya, saya percaya sama Bapak. Kedua, Esther tidak mengasihi dirinya sendiri. Aduh, udah enak di situ makan anggur, minum anggur dan lain sebagainya. Sudah enak aku posisinya. Ya, udah posisi nyaman di situ. Tapi Esther tidak mengasihi, tidak self pity. Nanti kalau saya dihukum mati bagaimana dan lain sebagainya. Ya, Esther melakukan usulan dari Mordekai. Ya, Esther melakukan usulan dari Mordekai. Ya. Lalu saya bacakan ayat berikutnya nih, ayat 15. Lalu Esther menyampaikan jawaban ini kepada Mordekai. Ayat 16. Pergilah, kumpulkan semua orang Yahudi yang ada di Susan dan berpuasalah untuk aku. Jangan makan
dan minum selama 3 hari. Siang dan malam, aku serta dayang-dayangku pun akan berpuasa demikian. Bapak Ibu Saudara, merespon situasi ini, Esther terpanggil hatinya. Bukan untuk mengasihani dirinya sendiri. Esther bisa saja mengasihani dirinya sendiri dan egois, ya selfish. Peduli amat itu urusan orang lain. Tapi Esther terpanggil karena ada darah bangsa Yahudi di dalam dirinya. Dia terpanggil untuk bangsanya, nasionalismenya. Terpanggil dia untuk menyelamatkan saudara-saudaranya. Sehingga Esther mengatakan, ayo kalau gitu Bapak, katakan kepada semua orang Yahudi yang ada di kota Susan, ajak mereka berdoa dan berpuasa 3 hari, siang dan malam. 3 hari tidak makan dan tidak minum. Itu yang makanya kita kenal dengan puasa Esther. Ya. Karena Esther juga katakan, aku juga puasa. Ya, aku juga puasa 3 hari 3 malam. Siang dan malam tidak makan dan tidak minum. Dayang-dayangku pun puasa. Ya, semua asistennya juga puasa. Dan bukan hanya puasa, Esther berdoa. Berdoa. Kemudian aku akan masuk menghadap raja. Meskipun berlawanan dengan undang-undang, kalau aku harus mati, kata Esther. Kalau aku harus mati, kata Esther di ayat 16, aku akan mati. Kalau aku harus mati, raja menolak aku, biarkan aku mati untuk bangsaku. Saudara, iman macam apa Esther ini? Sangat luar biasa. Rela mengorbankan nyawanya bahkan, dirinya. Untuk siapa? Untuk bangsanya. Bukankah dia udah enak posisinya? Udah enak di situ. Sudah enak jadi ratu. Ngapain susah-susah? Tapi Esther terpanggil. Inilah the highest calling dari Tuhan untuk Esther. Kalau Esther tidak lakukan itu, punah bangsa Yahudi ini. Karena pasukannya semua sudah menyebar ke seluruh penjuru. Siap untuk membantai bangsa Yahudi. Dan kemudian Esther sungguh-sungguh di hari yang ketiga menghadap sang raja. Dan kita tahu sendiri apa hasilnya. Hasilnya apa? Raja mengulurkan tongkat emasnya. Persis seperti imannya Mordekai. God never fail. Tuhan tidak pernah gagal. Sekali Mordekai melangkah dengan iman, sekali Esther melangkah dengan iman, Tuhan gak pernah gagal. Dan Tuhan gak pernah bermain-main. Dan Tuhan tidak pernah mempermainkan Esther. Dengan sungguh-sungguh hati Esther terpanggil untuk melakukan kehendak Tuhan. Melangkah dengan iman, sekalipun nyawanya taruhannya. Tuhan membela Esther. Tuhan membela Mordekai. Sampai Raja Ahasiweros mengatakan, oke Tuhan, oke Esther, kamu mau apa? Dan perhatikan ini, Esther, mungkin kalau saya, Raja, hantam bantai itu Haman, mungkin kalau saya begitu. Tapi Esther nggak begitu ternyata. Apa yang Esther bilang? Raja, berkenankah engkau datang ke perjamuan yang akan saya adakan nanti malam? Esther bersabar menantikan waktu yang terbaik. Dan jamuan makan malam hanya bertiga. Raja Ahasiweros, Esther, dan satu lagi siapa? Haman. Dan di malam perjamuan itu Esther juga belum bicara. Raja mengatakan, oke Esther, sekarang kamu mau apa? Raja, jika engkau berkenan besok datang ke perjamuan yang akan saya bikin yang kedua bersama dengan Haman. Esther sabar menunggu sampai besoknya lagi. Dan besoknya baru Esther mengatakan, Raja, ada seseorang jahat yang mau membunuh saya dan bangsa saya. Saya adalah bangsa Yahudi. Baru di situ Esther buka siapa dia. Dan Raja Ahasiweros begitu marah. Siapa orang yang berani mau membunuh kamu, Esther? Ini kesempatan yang terbaik bagi Esther. Esther menunjuk Haman bin Amedata. Orang inilah yang mau mencoba bunuh saya.
Mendengar itu, raja begitu marah kepada Haman. Saking marahnya dia nggak bisa kontrol, dia keluar sebentar. Dan ketika raja keluar ruangan, Haman bin Hamedata tersungkur di bawah kaki Esther, memohon ampun kepada Esther. Jika berkenan Ratu Esther, ampunilah aku ini. Begitu Raja Ahasiweros melihat Haman pegang kakinya Esther, tambah marah dia. Dan langsung perintahkan pengawal gantung dia. Dan Haman digantung di tiang gantungan yang dia bikin sendiri. Saudara, apakah kisahnya selesai sampai di situ? Belum. Belum selesai. Karena berikutnya raja bilang, perintah yang sudah aku bikin gak bisa dibatalkan. Sehingga raja mengusulkan perintah yang kedua. Titah yang kedua yaitu apa? Mulai hari ini, bangsa Yahudi boleh, dikatakan, boleh mengangkat senjata dan membela diri. Boleh mengangkat senjata dan membela diri. Dan tibalah harinya, tanggal 13 bulan Adar, peperangan terjadi antara pasukannya Haman melawan bangsa Yahudi. Dan saudara bisa tebak siapa yang menang? Bangsa Yahudi. Dan ada 70.000 pasukan Haman meninggal tewas. Dan tidak ada bangsa Yahudi yang meninggal, yang mati. Dan itulah bukti pembelaan Tuhan atas Israel. Dan hari itu dirayakan sebagai hari raya Purim. Diambil dari kata pur tadi. Ya. Bapak Ibu Saudara, kisah Esther ini indah ya, menarik. Kisah Esther ini adalah bukti bahwa bahkan ketika Tuhan sepertinya diam saja. Sepertinya Tuhan tidak melakukan apa-apa. Sepertinya Mordekai berjuang sendiri, Esther berjuang sendiri. Namun, Tuhan sebenarnya sedang bekerja. Sejak awal Tuhan sudah bekerja. Kisah Esther adalah kisah tentang seorang wanita biasa yang berdiri di tengah badai yang luar biasa. Tentang seorang yatim piatu yang dipanggil bukan untuk kenyamanan. Bukan untuk kenyamanan pribadi, tetapi untuk sebuah keberanian. Bersediakah saudara menjadi berani melakukan panggilan Tuhan? Kisah Esther tentang sebuah bangsa yang diambang kehancuran. Bangsa Yahudi diambang kehancuran. Namun diselamatkan oleh tangan Tuhan sendiri. Tangan Tuhan yang tidak terlihat, namun real, nyata pertolongannya. Amin saudara. Hari ini, saudara, mungkin bagi saudara, tangan Tuhan tidak terlihat. Tapi ketahuilah, tangan Tuhan itu nyata. Dia sedang bekerja. Dan saudara, 2 Petrus 3, saya tutup dengan ayat ini. Ayat ke-9. Kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Tuhan tidak lambat menepati janjinya. Sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelambatan. Tetapi ia sabar terhadap kamu. Karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa. Melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Ini dari terjemahan TB2. Dari terjemahan yang lama mengatakan Tuhan tidak lalai. Saudara, Tuhan gak lupa sama saudara. Seperti Tuhan tidak lupa kepada Esther. Tuhan tidak lupa kepada saudara. Sepertinya Esther dalam bahaya. Tapi tenang, karena ada Tuhan. Tuhan tidak akan membahayakan Esther. Ya, Tuhan tidak akan pernah lalai menepati janjinya. Dia bekerja bahkan dalam keheningan. Tuhan tidak pernah lalai. Dia memutar sejarah dengan cara yang tidak terlihat. Tuhan tidak pernah lalai. Dia menempatkan saudara tepat di tempat yang seharusnya. Saudara bukan kebetulan ada di waktu ini, ada di tempat ini, ada di keluarga saudara. Tuhan yang menempatkan tepat di tempat yang seharusnya.
Bahkan sekalipun kita tidak mengerti. Kenapa saya ada di sini Tuhan? Kenapa saya dalam situasi seperti ini? Saudara, ini yang saudara perlu ketahui. Bukan kebetulan. Tuhan menempatkan saudara di tempat yang tepat. Saudara, Tuhan tidak pernah gagal. Oke, baik, mari kita akhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Tuhan, kami bersyukur untuk berkat-berkat Tuhan hari ini. Kami bersyukur untuk firman Tuhan. Biarlah firman ini berakar di dalam hati kami dan bertumbuh untuk mengubah kehidupan kami, membangkitkan iman kami, dan kami menjawab, merespon setiap calling, the highest calling, panggilan Tuhan yang tertinggi dari Engkau Tuhan. Pada saat ini jemaat yang dikasih Tuhan, pulanglah dengan berkat-berkat ilahi, kasih karunia dari Allah Bapa, dan damai sejahtera dari Tuhan kita, Yesus Kristus Allah Anak, dan Allah Roh Kudus menyertai engkau sepanjang umur hidupmu. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Dan Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera, sukacita, mulai hari ini sampai Kristus Yesus datang kedua kalinya. Dan semua jemaat yang menerima berkat ini katakan bersama-sama, amin, amin, amin.